Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Isu yang paling hot sepanjang pekan terakhir ini dan sampai kemudian awal pekan ini adalah wacana tentang penambahan periode masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Dan isu ini memang kemudian bergulir menjadi isu yang panas dan istana segera bereaksi. Juru bicara Presiden, Fadjrul Rahman, yang sudah lama ini kita nggak kedengaran suaranya, mengunggah status di Instagramnya yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi tegak lurus dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak tahu apakah ini merupakan sikap resmi dari istana atau bukan, karena selama ini Fajrul memang kita ketahui meskipun dia adalah juru bicara Presiden, tapi sudah lama tidak aktif. Reaksi yang sama juga muncul dari staf di Kepala Staf Presiden Doni Gahral-Adian. Dia menyatakan bahwa isu akan ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang menambah masa jabatan dari 2 periode menjadi 3 periode ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dia menyebutnya ini hanya sebagai fitnah saja. Isu ini muncul dari tokoh yang tidak sembarangan. Kita kenal Pak Amin Rais yang menyatakan bahwa kalau sebelumnya dia hanya mendengar samar-samar tentang rencana ini, tapi sekarang dia sudah mendapat semacam info yang spesifik menurutnya akan ada rencana penambahan masa jabatan presiden. Caranya yang paling mudah adalah dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan logikanya sih masuk akal. Kenapa? Dengan partai-partai politik sekarang sudah dikuasai oleh pemerintah, maka amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat mudah dilakukan. Tinggal dilakukan sidang umum MPR dan kemudian disepakati untuk melakukan amandemen. Berbagai isu bermunculan ini kelihatannya sebagai dampak dari pengambil alihan dari Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Media di Australia misalnya menyebut itu sebagai langkah untuk menuju partai tunggal. Dan kemudian sekarang ini berkaitan dengan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tentu memang tidak terlalu berlebihan atau salah spekulasi-spekulasi semacam ini, sebab dengan pengambil alihan Demokrat, apalagi kalau kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka secara formal sebenarnya kita sudah tidak lagi punya oposisi, hanya tinggal PKS saja. Tentu saja ini tidak signifikan karena bagaimanapun meskipun sekeras apapun PKS bersuara kencang, tapi itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan di parlemen maupun di MPR jika nanti dilakukan sidang umum MPR. Dan PKS sendiri berkaitan dengan isu ini sudah mulai mengingatkan berhati-hati karena sangat mungkin itu ada kelompok-kelompok yang ingin mencari muka atau ada agenda lain di luar itu. Jadi fine bahwa memang Pak Jokowi itu tidak menginginkan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan tidak menginginkan masa jabatan sampai 3 kali, tetapi mungkin saja ada kelompok-kelompok lain di luar pemerintahan atau di kalangan dekat pemerintahan, di kalangan inner circle-nya Pak Jokowi yang menginginkan adanya masa jabatan yang ketiga ini. Dan menariknya memang soal masa jabatan 3 periode ini sebenarnya sebelumnya sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh Presiden Jokowi yang dia menyatakan bahwa kalau ada yang mengusulkan masa jabatan sampai 3 periode itu seperti menjerumuskan dia. Itu pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Apalagi sekarang ini kan muncul sebuah anggapan pada publik bahwa apapun yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu harus ditafsirkan sebaliknya. Ini tuh saja bukan, ini berdasarkan pengalaman. Karena kita ingat pada waktu Presiden Jokowi pada saat masa lalu ketika dia masih menjadi Gubernur DKI, dia menyatakan bahwa tidak memikirkan soal menjadi calon presiden atau menjadi presiden. Dia juga menyatakan dengan istilah yang sangat terkenal pada waktu itu copras-capres. Kemudian kan kita sama-sama tahu akhirnya Pak Jokowi juga menjadi calon presiden dan kemudian sekarang dia sudah terpilih sampai periode kedua. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian seorang penulis dari Australia, Benjamin Bland, menerbitkan sebuah buku dengan judul Man of Contradiction, Jokowi Man of Contradiction. Bahkan Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, kampus dari Pak Jokowi sendiri itu sudah memberikan semacam award, semacam piala kepada Pak Jokowi, yakni sebagai juara ketidakkonsistenan antara ucapan dan perbuatan. Jadi wajar kalau kemudian orang begitu Pak Amin Rais melontarkan
pernyataan akan ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan Pak Jokowi menuju 3 periode, dan kemudian dibantah oleh istana, ini orang tidak percaya begitu saja. Soal penolakan perpanjangan periode jabatan menjadi 3 periode dari 2 periode ini sebenarnya juga sudah lama dibantah oleh PDIP sendiri. Seorang politisi PDIP, Hendrawan Supratikno, menyatakan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan amandemen itu. Nah, yang terbaru ini juga muncul bantahan dari Menpan Cahyokumolo. Ini kita tahu kan Menpan Cahyokumolo ini adalah elit politik dari PDIP. Dia pernah menjabat sebagai sekretaris umum. Dia juga membantah adanya wacana semacam itu karena menurut dia saat ini pemerintah sedang fokus untuk menangani masalah COVID. Jadi boro-boro memikirkan soal perpanjangan masa jabatan. Pemerintah tetap fokus menangani COVID. Begitu kata Cahyokumolo. Yang menarik itu ternyata suara keras juga muncul dari Partai Amanat Nasional. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi, ini kita ingat bahwa PAN ini didirikan oleh Pak Amin Rais, juga bahkan sampai mengingatkan Pak Amin Rais jangan sampai melakukan karakter assassination terhadap Presiden Jokowi. Sebab menurut Viva Yoga, hal itu kan sudah dibantah sejak lama oleh Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi tidak menginginkan masa jabatan sampai periode ketiga. Tentu saja masuknya PAN dalam wacana yang membantah ada keinginan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi ini cukup menarik. Ini kita bisa artikan sebenarnya ini persoalan konflik internal antara Pak Amin Rais yang sekarang mendirikan Partai Umat dengan PAN. Nah, tetapi bantahan yang lain yang saya kira ini cukup menjadi pegangan bagi kita adalah apa yang dikatakan oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, yang dia menyatakan sampai saat ini tidak ada rencana dari MPR untuk melakukan sidang umum dan kemudian melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja isu ini menjadi bola panas. Meskipun sudah dibantah pemerintah, tapi rasanya ini masih akan menjadi catatan publik. Publik akan terus mengamati apakah betul pemerintah memang tidak menginginkan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian memperpanjang masa jabatan presiden. Karena sekali lagi ini bantahan ini itu belum merupakan sikap resmi. Ini kan bantahan ini baru dari Fadlur Rahman yang kita tahu walaupun statusnya jadi juru bicara, dia sudah lama menghilang dan tidak menjalankan fungsinya sebagai juru bicara pemerintah. Dan kemudian juga bantahan dari Kepala Staf Presiden Doni Gahral Adian. Sementara kita tahu juga Kepala Staf Presiden sendiri, yakni Pak Muldoko, juga selama sepekan terakhir ini atau 2 pekan terakhir ini menghilang dari publik karena dia dililit oleh persoalan kudeta di Partai Demokrat. Jadi yang paling bijak tentu saja sekarang kita terus mengamati apakah wacana ini betul hanya manuver politik dari Pak Amin Rais yang memang kita kenal seringkali menyampaikan statement-statement yang sangat keras, atau sebenarnya justru sebaliknya Pak Amin memang mendapatkan info spesifik bahwa ada keinginan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 dan memperpanjang masa jabatan. Hanya saja ketika kemudian Pak Amin Rais meledakkan isu ini ke publik, itu istana menjadi kebakaran. Cara yang terbaik sekali lagi kita tunggu apakah betul memang tidak ada rencana itu atau sebenarnya ada rencana tapi keburu sudah diledakkan oleh Pak Amin Rais. Saya Arsman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.